Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, hari ini adalah tanggal 31 Mei yang ditetapkan sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Adapun tujuan ditetapkan hari ini sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang efek bahaya dan konsumsi rokok atau tembakau. Kita tahu sama-sama sudah banyak kasus penyakit akibat penggunaan tembakau ini, dari yang ringan sampai yang berat, bahkan sampai menguras dompet dari pribadi ataupun juga perusahaan bagi yang bekerja di instansi perusahaan. Nah, Sobat Safety, kita pun juga harus memahami terkait dengan tembakau dan segala jenis rokok, termasuk rokok konvensional ataupun elektrik atau yang dikenal dengan vape, sangat berbahaya bagi tubuh. Aktivitas ini tidak hanya mengancam kesehatan diri sendiri, tapi juga kesehatan keluarga, teman, dan orang di sekitarnya, termasuk buah hati kita. Jangan sampai ya kita sadar setelah semuanya sakit dan terkuras dompet kita. Kebiasaan merokok pun tidak hanya dilakukan oleh para orang dewasa, tetapi juga marak di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya prevalensi merokok usia di 10-18 tahun dengan populasi anak-anak yang cukup banyak dan signifikan. Nah, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskedas yang dikutip dari halaman resmi Kementerian Kesehatan RI, terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun dari 28,8% di tahun 2013 menjadi 29,3% di tahun 2018. Maka perayaan ini menjadi momentum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kesehatan akibat merokok. Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2002 ini mengangkat tema Tobacco Threat to Our Environment, yang artinya tembakau ancaman terhadap lingkungan kita, merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran tentang efek bahaya dari konsumsi rokok dan paparan asap rokok terhadap lingkungan. Nah, dikutip dari buku panduan pelaksanaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, tema tersebut dianggap relevan untuk menjawab tantangan terbesar di bidang kesehatan masyarakat dari isu lingkungan hidup. Juga bertujuan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang dampak lingkungan dari tembakau, seperti penanaman, produksi, distribusi, dan limbah, sehingga memberikan satu alasan tambahan bagi perokok untuk berhenti merokok. Nah, Sobat Safety, selain hal tersebut, kita juga harus tahu sejarah Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia pertama kali ditetapkan WHO di tahun 1987. Penetapan itu dilakukan untuk menarik perhatian global pada epidemi tembakau dan kematian serta penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi atau pemakaian tembakau. Nah, Sobat Safety, saya juga mengimbau jangan sampai terlambat. Sudah banyak kasus dari rekan, kerabat, ataupun juga sahabat saya mengalami hal yang demikian. Sadar berhenti merokok setelah anaknya sakit, setelah dirinya kena paru-paru atau sakit ekstrim yang lainnya. Jangan sampai ya ini terjadi pada kita semuanya. Nah, sejarah yang lain berkata juga sebelumnya WHO ini menetapkan resolusi WHA 40.38 dan menyerukan tanggal 7 April 1988 sebagai Hari Tidak Merokok Sedunia. Pada saat itu tanggal tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-40 WHO atau World Health Organization. Hari Tidak Merokok Sedunia diperkenalkan sebagai tujuan untuk mendesak para pecandu tembakau agar tidak merokok selama 24 jam, yang diharapkan dapat mendorong mereka berusaha berhenti merokok untuk selamanya. Nah, 1 tahun kemudian terjadi perubahan. Pada resolusi WHA 42.19, setiap tanggal 31 Mei diperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sejak saat itu, WHO terus mengkampanyekan peringatan tersebut setiap tahunnya dengan tema-tema yang berbeda. Nah, sahabat, sayangi diri kita, keluarga, rekan, kerabat, dan sahabat dengan berhenti merokok. Semoga sehat selalu setiap waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.